Lihat. Ciptaan yang tidak terlihat. Terus tadi utusan, ciptaan yang tidak terlihat, penolong, penghuni sorga. Nah itu yang terlintas. Ada lagi yang lain? Hah? Menyampaikan kabar baik. Oh, pemberita kabar baik, ya, pemberita kabar baik. Masih Tentara ada? Sorgawi, Pak. Hah? Tentara Sorgawi, Pak. Kenapa sorgawi? Kenapa tadi kurang jelas? Tentara Sorgawi. Oh, tentara sorgawi, ya tentara. Oke, baik, ya banyak terlintas ya ketika kita tahu ketika dikatakan malaikat. Nah itu, ini apa yang kalian sampaikan tadi itu saya pikir itu benar ya, itu benar. Cuma kita perlu tahu secara ya lebih mendalam lagi, lebih sistematis lagi, lebih alkitabiah lagi ya. Karena agama-agama lain juga menyatakan hal yang sama. Tadi di awal saya sudah putar video ya, bagaimana pandangan agama Islam tentang malaikat, Katolik tentang malaikat, Kristen Protestan, ya, termasuk Injil di dalamnya tentang malaikat. Ada persamaan, ada perbedaannya, ada perbedaannya. Tapi kalau sudah membahas dengan menggunakan Alkitab pasti ada perbedaannya. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak di antara kalian pernah melihat malaikat? Ada nggak? Belum Iya, pernah, Pak. Pak. Belum pernah. Belum pernah, Pak. Belum, Kalau Pak. di film-film pernah, tapi kalau secara langsung nggak pernah. Di film-film ya. Di film. Gambar, Pak. Gambar. Ya, pernah lihat di mana ada malaikat? Di gambar, di film-film. Terus apa lagi? Di media sosial. Media sosial, YouTube gitu ya. Facebook, Pak. Tapi ada nggak yang pernah pengalaman langsung melihat malaikat atau pernah ditolong oleh malaikat? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Yang lain ada nggak? Firasat aja sih, Pak. Firasat. Iya. Firasatnya seperti apa? Firasatnya gimana ya? Yang sebenarnya nggak yakin Nah, sebenarnya harus terjadi, tapi kenapa nggak terjadi gitu loh. maksudnya apa itu ya? Maksudnya yang ada terjadi, nggak terjadi, maksudnya apa? Firasat. Ya, saya dari pengalaman, Pak ya. Saya Hmm. pernah bawa motor. Nah, Lari di 80, nah, 90. nah, Itu turunan. nah. Turunan di jalan itu kan itu jurang itu bawahnya. Ya. Saya kan ngebut dari sebelah, dari depan, mobil lewat dari sana berhadapan kami. Hanya saja jalan kecil, jurang bawah, langsung jatuh ya, nggak selama lagi. Di situ sih saya ngerasa nggak kebayang aja lari segitu, lari 80-90 nggak jatuh ke situ, hampir serempet mobil gitu. Oh, jadi ada yang ada menolong seperti firasat malaikat gitu ya? Iya, saya pun berhenti sejenak. Saya heran, ini nggak kebayang aja, udah yakin saya jatuh, sebenarnya jatuh nggak bakalan. Saya tahu resikonya, saya tahu gimana rasa balapnya tadi. Mobil truk besar lagi depan. Kalau sampai masuk ke jurang itu pasti nggak kita ketemu ya? Nggak ketemu, batu besar Pak, langsung. Tapi syukurlah kita ketemu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Makanya hati-hati, jangan ngebut-ngebut begitu ya. Untung aja ada malaikat yang mengasihimu karena ada rencana Tuhan bagi dirimu untuk melayaninya ya. Oke. Ada yang lain, ada pengalaman seperti Betili atau mungkin pengalaman yang unik tentang malaikat? Atau di mana di apa nama penglihatan atau mimpi gitu? Pak, mau bertanya dulu, Pak. Apa yang mau ditanya? Ini saya mau Ini, Pak. Nah. Apa bedanya malaikat dengan Roh Kudus? Soalnya di Alkitab itu kebanyakan ya Roh Kudus akan menuntun, memimpin, tidak dikatakan malaikat. Nah, apa bedanya malaikat itu, Pak? Ya, gitu. nanti tunggu materinya ya. Ada malaikat itu menunjuk kepada malaikat biasa yang ciptaan, tapi juga ada kata malaikat nanti menunjuk kepada Tuhan ya.
Oke, dan bahkan ada juga orang manusia pun disebut malaikat, ada, karena bicara tentang utusan dalam bahasa aslinya Ibraninya malak ya, itu sabar. Nanti kita ada mau diskusi dulu ini. Ya, Fitri ya, sabarlah kau. Ya. Iya lah Pak. Ya. Baik. Pertanyaan yang berikut. Ya, ini untuk merangsang kalian berpikir sehingga kalian belajar gitu ya. Ya, belajar. Oh, ini ternyata kemampuan saya untuk memahami malaikat masih ini, berarti saya perlu lebih berinisiatif, lebih kreatif ya. Lebih termotivasi untuk belajar tentang malaikat ya. Oke. Ya. Pertanyaan yang berikut. Apakah malaikat itu memiliki sifat maha tahu dan maha hadir? Tidak, Pak. Tidak Pak. Tidak. Tidak. Sebab maha tahu itu hanya Tuhan dan maha hadir hanyalah Tuhan. Kan mereka utusan Pak. Berarti tidak. Kalau nggak diutus berarti nggak hadir. Nah, sedangkan Tuhan maha hadir. Jadi beda Pak. Terus coba contoh misalnya ada malaikat Gabriel mendatangi siapa? Dia mendatangi, yang namanya dia mendatangi berarti beda kan Pak, maha hadir dengan ya mendatangi Maria dan Yusuf dengan katakan Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Itu diutus Pak, bukan maha hadir. Bukan maha hadir ya? Kalau maha hadir itu berarti memang ada, nggak ada yang suruh atau apapun udah ada gitu, kayak Tuhan selalu ada di hati kita atau dimanapun kita berada ya Tuhan ada gitu. Nah itu maha hadir gitu Pak. Oke, malaikat itu bisa hadir nggak di mana-mana? Malaikat itu bisa hadir di mana-mana ya kalau ya Tuhan izinkan, Tuhan suruh atau gitu Pak. Oke. Kalau tidak ya tidak bisa. Nggak bisa ya? Bisa hadir nggak dia misalnya ya? Dikatakan dia hadir bersamaan di tempat yang berbeda. Tidak, Pak. Bisa. Kenapa nggak bisa? Nah, ngapa tidak? Karena malaikat itu kan makhluk yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Jadi tentunya dia ada kayak gimana ya kita bilang. Dia ada cuman dalam satu tempat doang, dia tidak bisa bagi tubuhnya ke tempat yang lain. Kalau terkecuali dalam pandangan Roh Kudus. Seperti itu menurut saya sih, Pak. Oke. Baik. Malaikat itu punya kecerdasan, punya pengetahuan, bahkan ada kuasa nggak? Ada ya? Punya Pak, punya kuasa. Ya, itu dari mana itu? Dari mana itu dia punya kuasa? Dari dirinya sendiri? Dari mana? Pak, siapa ini bos? Dia punya kuasa bukan dari dirinya sendiri, tapi karena ya Tuhan kasih. Sebab kan yang maha kuasa Tuhan, namanya juga maha kuasa, berarti segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Nah, jadi apa yang dimiliki di dunia ini ya dari Tuhan. Kita juga kita juga diberikan kuasa, diberikan Tuhan sesuai dengan Alkitab, menaklukkan dunia ini, tapi bukan maha kuasa. Gitu. Oke, Fitri, ada yang lain? Ada yang lain bisa menjelaskan? Dia punya pengetahuan, dia punya kuasa, ya. Lebih hebatan siapa ya malaikat dengan manusia? Manusia Pak. Hah? Malaikat lah Pak. Siapa? Malaikat. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan manusia lah Pak. Ini menurut masing-masing loh. Menurut masing-masing kan Pak. Kalau siapa Beteli? Malaikat ya, lebih hebat. Ya kalau secara logikanya ya malaikat lebih hebat daripada manusia, karena malaikat kan diberikan apa juga kuasa ya dari Tuhan ya, diberikan suatu hak sebagai malaikat gitu, ada suatu kewajiban mereka juga. Oke, jadi malaikat itu diciptakan sama nggak seperti manusia, segambar dan serupa dan segambar dengan Allah? Enggak, Pak. Hah? Segambar. Segambar dan tidak, Pak. Tidak. Atau manusia diciptakan segambar dan serupa dengan malaikat? Tidak, Pak. Tapi segambar dan serupa dengan Allah. Gitu ya. Oke, nanti kita diskusikan, ada ya pemahaman yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan sebenarnya segambar dan serupa dan segambar dengan malaikat.
ya. Nanti kita diskusikan itu ya. Oke, baik, kita lanjutkan pertanyaan yang lainnya ya. Oke. Yang berikut. Kalian bisa hitung nggak jumlah malaikat? Ada berapa jumlah malaikat? Berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa, Pak. Sesuai di Wahyu itu. Berlaksa-laksa. Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti tidak bisa dihitung. Iya, Pak. Tidak bisa, Pak. Nggak bisa dihitung ya. Nah, pertanyaan lagi. Kapan malaikat diciptakan? Apakah pada saat penciptaan yang pertama, kedua, ketiga, sampai 6, lalu di situ juga malaikat diciptakan? Tidak, Pak. Tidak. Lalu? Tidak tahu, Pak. Soalnya ketika kalau dibaca Alkitab itu ketika tuh Lucifer itu dikutuk, dilempar dia ke bumi, ya berarti malaikat sudah ada gitu. Dan dia jadi pemimpin puji-pujian di sorga gitu. Namun ketika dia mau ambil hak ingin jadi Tuhan, memberontak dia. Nah, berarti ya belum Sebelum dunia diciptakan, malaikat sudah ada. Enggak, tunggu, sebelum dunia diciptakan. Hah? enggak, Pak. Enggak, Pak. Bingung juga, Pak. Kalau Soalnya kan ketika Fitri, Lucifer diam itu lah, Kak dilempar. Beri kesempatan Oke, orang Fitri. lain lah. Coba yang lain dulu kesempatan. Fitri. Ayo, Shalom, Pak. Yang lain. Nona Ya. orang Batak. silakan. Kalau menurut saya malaikat kapan diciptakan? Sebelum Tuhan menciptakan ruang dan waktu yang adalah bumi. Menurut saya, Pak. Sebelum menciptakan Ruang dan waktu, Pak. ruang dan waktu, ya, ruang dan waktu, bumi dan waktu, malaikat sudah ada. Nah, Noprianto dasarnya apa tuh? Ya. Dasar pemahamannya apa? Karena di dalam kitab Yesaya kan malaikat dia jatuh ke dalam dosa kan sebelum malaikat kan sudah ada di surga sebelum bumi dijadikan, sebelum dia diturunkan ke bumi, berarti sebelum Tuhan menciptakan bumi berarti malaikat sudah ada, berarti dia di luar waktu yang Tuhan batasi yaitu bumi. Tapi meskipun begitu bukan dia yang maha kuasa, hanya dia diciptakan lebih dahulu di luar waktu dan ruang, seperti itu Pak menurut saya. Oke, kalau demikian berarti penciptaan pertama kali bukan di bumi ini ya? Iya Pak, karena kalau penciptaan di bumi kan ini kan dia kan berbentuk fisik. Nah kalau ciptaan yang di luar dan ruang ini kan berbentuk metafisika di balik yang fisik, seperti itu Pak. Oke, baik. Ada pendapat yang lain, pandangan yang lain selain Norpianto? Ya, silakan. Cuman sedikit menambah doang sih Pak. Kalau menurut saya seperti yang si Noprianto bilang, kalau malaikat itu udah diciptakan terlebih dahulu. Seperti dasar Alkitabiah saya itu terdapat di dalam 1 Kolose pasal 17. Di situ dikatakan bahwa ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Dan ayat sebelumnya ayat yang ke-16 berkata bahwa karena di dalam dialah, kata dialah ini menuju kepada Tuhan Yesus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Berarti yang tidak kelihatan ini termasuk malaikat, Pak. Itu menurut saya. Berarti ya intinya Yesus yang menciptakan ya. Berarti waktu itu penciptaan bukan bersamaan dengan penciptaan di hari pertama ke-6 ya, bukan ya? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke, ada kasih pandangan yang lain selain daripada Gloria? Kapan dan di mana malaikat itu diciptakan? Jangan bilang saya tak tahu Pak, karena pada saat itu saya dalam peristiwa itu belum ada. Ya. Oke, masalah kapannya ada nggak ya? Ada yang tahu nggak masalah kapannya? Kurang tahu Pak. Hah? Kurang tahu Pak, soalnya kalau dipikir-pikir kan Tuhan itu menciptakan langit dan bumi hari pertama. Kemudian dilempar ke bumi, malaikat yang memberontak. Bingung juga dia apakah pada saat di hari-hari
di jam berapa tuh itu terjadi pemberontakan itu di sorga, kemudian dilempar ke bumi. Itu kan berturut-turutan. Nah, jadi masih bingung juga, Pak. Dilempar dari surga ke bumi. Berarti kan dua Iya, tempat Pak. yang berbeda, ya kan gitu ya. Oke lah, ya. Baik, ini yang menjadi bahan diskusi kita nanti ya. Jadi kemudian kita lanjutkan dulu ya. Pertanyaannya, untuk apa malaikat diciptakan? Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Iya, Tuhan, terus apa lagi? untuk melaksanakan pekerjaan visi misi pekerjaan Tuhan gitu, kerjasama. Melaksanakan pekerjaan dan misi Tuhan. Ya. Oke, lanjut. Kalau Ada yang menurut, lain? kalau menurut saya untuk apa malaikat diciptakan, Allah ingin menyatakan kemuliaannya melalui menciptakan malaikat. Ya, Itu, Pak. Allah ingin Benar menyatakan kemuliaannya ya, kemuliaan melalui malaikat. Oke. Tadi ada jawaban yang menarik itu perlu didiskusikan. Katanya begini, apa tadi si Fitri ya tadi ya. Ya, untuk mengerjakan pekerjaan Allah, memberitakan kabar baik, memberitakan tentang kabar baik tentang Yesus. Pertanyaan gini, ya, mengapa harus malaikat gitu? Ya, dan mengapa apakah Tuhan tidak mampu melakukan tugasnya, pekerjaannya harus membutuhkan namanya bantuan dari malaikat. Apakah Tuhan tidak mampu mengerjakan pekerjaannya sehingga harus melibatkan malaikat melayaninya, melakukan pekerjaannya? Baik, Pak. Sebenarnya Tuhan mampu melakukannya. Namun Tuhan yang kita kenal itu tidak seperti itu. Contohnya secara realita ya, yang nyata dalam fakta atau kehidupan kita ini. Kenapa Yesus Kristus harus memilih 12 muridnya? Apakah Yesus sendiri tidak mampu melakukan visi misinya sendirian? Mampu. Namun itulah Tuhan kita itu. Dia melakukan kerjasama seperti Yesus Kristus. Dari situ kita bisa lihat bahwa di dalam suatu pelayanan atau melakukan suatu proyek atau pekerjaan, nah dibutuhkan adanya kerjasama, tidak egois, tidak sombong. Nah dari situ menurut saya itu kasih Tuhan sebenarnya, dia menyatakan seperti itu. Dia menciptakan dia membuat suatu ciptaan, tapi apa rancangannya, kerjanya disampaikan kepada yang diciptakannya, yang dia jadikan untuk melaksanakan, bukan suatu beban gitu, tapi itu semua pekerjaan yang sangat mulia sebenarnya kalau itu dibarengi dengan kerja dengan benar. Baik. Ada yang lain? Ya, mengapa Tuhan harus membutuhkan pelayanan malaikat? Apakah Tuhan tidak mampu mengerjakan pekerjaannya? Iya, baik. Saya kasih tanggapan sesuai dengan jawaban tadi yang saya pertama. Ya. Dalam hal ini, ketika Tuhan menciptakan malaikat, bukan berarti Tuhan itu tidak mampu bekerja sendiri. Allah itu maha kuasa. Akan tetapi untuk melaksanakan kemuliaannya, bukan berarti Tuhan itu tidak kekurangan kemuliaan. Tetapi dia ingin menyatakannya kemuliaannya melalui malaikat dan manusia. Seperti itu, Pak. Jadi intinya diciptakan bahwa Tuhan itu mulia dinyatakan melalui salah satu ciptaannya itu adalah malaikat. Itu Iya, ya? Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Ya, Jumin. Ada Silce. Ada Novi, belum pernah dengar suaramu, bersuaralah. Ayo. Nah, giliran Fitri berhenti, yang lainnya nggak bertanya. Nanti giliran Fitri ngerocos terus nanya, itu. Ini Fitri kok dia terus. Ayo. Ini sudah semester 5 loh ini, jadi sudah harus lebih bisa berargumen, memberikan jawaban yang akademis, sekalipun mungkin itu belum begitu mendalam, ya. Oke, jadi jawabannya bukan jawaban orang awam lagi, dan itu kan udah belajar, ya. Jadi semester 5 itu harus sudah beda daya tangkapnya dan juga ya, penjelasannya. Kasih kesempatan ke Adi Jona dulu, Adi Jona. Mengapa malaikat diciptakan? Kalau dikatakan diciptakan untuk melayani Tuhan, apa Tuhan tidak mampu mengerjakan itu?
Padahal Tuhan itu tadi katakan Maha Kuasa. Ya. Silakan Adi Jona, Alfredo. Setelah itu nanti Boston Sirait. Yuk. Adi Jona. Suaranya nggak kedengaran. Mana dia? Aduh, nggak kedengaran suaranya, putus-putus. Nggak dengar, bukan putus-putus lagi, nggak dengar. Oke, sambil menunggu dari Adi Jona, yuk ini Boston Sirait. Iya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya menurut saya sih Tuhan itu sebenarnya nggak butuh yang namanya untuk malaikat, seperti yang tadi Saudara Fitri sampaikan bahwa Tuhan tidak butuh semua itu. Tuhan tidak perlu sebenarnya. Dia itu mampu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan seperti itu. Kita nggak bisa membatasi kuasanya. Tapi kita bisa lihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang terstruktur seperti itu dan Tuhan yang teratur. Dan dia itu harus kita ingat kembali, dia itu Tuhan yang adil. Nah, jadi dia itu menciptakan malaikat sebenarnya tujuannya untuk memuliakan dia, untuk menyembah dia. Dan yang kita tidak mengerti, bahkan itu bisa kita itu hanya bisa mengerti berdasarkan yang ada di dalam Alkitab saja. Nah, jadi menurut saya ya itu terserah Tuhan sih Pak. Seperti itu Pak. Saya jujur aja nggak ngerti lah, kurang lah memahami akan hal itu. Oke, baik. Makasih Boston. Itulah kita perlunya belajar ya. Ini hal yang penting ya. Oke, baik. Ada yang lain? Ada yang lain? Nurdianto sepertinya mau jawab ini Nurdianto. Hah? Hah? Mengapa harus malaikat? Ya. Oke, nanti itu kita bisa bahas ya. Jadi sama saja begini ya. Tadi ada dibuat mengapa Tuhan Yesus persiapkan 12 murid. Apakah Tuhan Yesus tidak mampu memberitakan, menyatakan dirinya, memberitakan Injil kepada yang lain? Butuh mitra, ya, diberikan kepercayaan, delegasi. Nah, ini kita kembali kepada pemahaman kita dengan teologi proper. Makanya teologi proper kan udah belajar ya. Ya, salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, ciptaan manapun, Tuhan itu maha suci. Ya, maha suci. Ya, maha kudus. Karena Tuhan itu maha suci, maha kudus, tidak mungkin bisa berjumpa langsung dengan siapa? Manusia. Ya, manusia. Ya, makanya Tuhan menyatakan diri dan tugasnya dan kerinduannya, kehendaknya itu melalui malaikat kepada manusia. Ya, jadi malaikat itu diutus untuk apa? Diutus untuk manusia. Ya, untuk manusia, untuk melayani manusia gitu. Jadi kalau malaikat bisa ya dipakai untuk Tuhan ya, karena dia bukan maha suci, maha kudus ya. Dia makhluk yang disebut dengan pelayan ataupun yang diutus ya, yang diutus. Oke. Nanti ada pembahasan lebih luas lagi mengenai hal itu. Pertanyaannya, di manakah para malaikat itu tinggal atau berdiam? Ada di mana? Di sorga, Pak. Di sorga, Pak. Di sorga, Pak. Di sorga. Iya, Pak. Ya, berarti pada saat melayani manusia, berarti dia turun ya dari sorga ya? Iya Pak. Nah, sebenarnya dia Pak, dia punya sayap sehingga bisa terbang ke dunia ini. Gambar-gambar itu kan ada sayapnya kan gitu ya. Bahkan ada video baru viral tuh. Ada di satu gereja katanya di apa tuh namanya, di salib itu malaikat itu hinggap gitu ya, berhenti di atas gereja di salib yang besar itu di Eropa sana. Kan? Nah, itu kemana? Itu cerita benaran atau itu hanya suatu dongeng-dongeng atas? Suatu apa itu? Kok bisa dikatakan malaikat itu bisa hadir untuk melihat?
berarti bisa dilihat ada sayapnya. Gimana kalian punya pandangan yang seperti itu? Silakan. Ini ada malaikat jadinya. Silakan. Saya belum pernah langsung lihat malaikat yang seperti itu ya Pak ya, yang punya sayap. Saya nggak tahu itu pemikiran manusia atau ada yang melihat langsung. Kita juga tidak boleh menghakimi. Tapi di sisi lain, ya saya nggak pernah langsung lihat dan ada. Ya masalah hakim ini kalau kita menyatakan kebenaran bukan berarti kita menghakimi orang, enggak ya. Tapi kan kita ya silakan. Kalau di nonton film-film sih malaikat ya punya sayap gitu. Namun kalau tentang itu saya tidak pernah langsung juga menemukan atau mereka buktikan videonya secara langsung. Mereka lihat nih malaikat nih langsung gitu. Saya belum, tapi ya mungkin ya seperti itulah yang dipikirkan manusia itu, kalau malaikat itu ya punya sayap gitu. Bisa jadi. Itu aja Pak. Oke, pertanyaan berikut. Apakah ada nama yang diberikan kepada malaikat? Ada Pak. Ada Pak. Yang kalian tahu nama apa dan apa artinya dari nama itu? Seperti di kitab Daniel itu kan Pak, di pasalnya yang ke-12 ayatnya 1. Di situ muncul Mikhail. Mikhail itu adalah pemimpin yang besar. Dan bisa dilihat juga di Lukas 1 ayat 26. Di situ malaikat Gabriel. Jadinya mereka punya nama Pak. Nah, oke. Itu berarti kan ada, tadi kan berlaksa-laksa ya, jumlah malaikat dibilang begitu ya, nggak terhitung. Iya Pak. Berarti namanya juga berlaksa-laksa. Ya, itu ya. Misalnya sampainya dia 1000 malaikat misalnya, berarti ada nama 1000 nama yang berbeda. Tapi yang ditulis dalam Alkitab cuman itu yang baru saya temukan Pak. Gitu ya. Gitu ya. Oke, Nope, ada yang lain? Ada yang lain? Nama yang kalian tahu yang soalnya bagaimana? Ya. Kalau Alkitab kan masih banyak yang misteri kan Pak. Jadi ya seperti yang dibilang Nove, ya malaikat yang diberitahu itu di Alkitab ya cuma itu, selebihnya nggak disebutin. Jadi ya itu masih misteri Pak. Apakah ada apa enggak? Misteri ya nyebutan aja masih ada yang belum digenapi gitu Pak. Ya. Oke, jadi ada, tapi yang pasti ada nama malaikat ya, ada ya namanya ya. Ada Pak. Nah, tentu pun ada artinya juga ya. Nanti kita lihat itu bersama-sama ya, bahwa ada kelompok dari malaikat, kelompoknya Gabriel, kelompoknya Mikael kan gitu ya, dan kelompok-kelompok yang lain ya. Apa tugasnya, tanggung jawabnya? Oke, berikutnya. Apakah malaikat itu kawin dan beranak cucu? Tidak Pak. Tidak. Iya Pak. Soalnya sudah sangat jelas sekali di kitab Markus 12 Pak. Ayat 25. Nah, di situ udah sangat jelas sekali Pak. Apa dikatakan di sini yang sangat jelas itu? Di sini kan berbicara tentang sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Berarti seorang malaikat itu tidak ada yang namanya kawin atau beranak cucu Pak. Kalau menurut saya. Tidak beranak cucu ya. Kenapa? Tapi kalau kenapa dia bisa banyak ya? Ciptaan Tuhan ya Pak. Mungkin itu rencana Tuhan. Gitu ya. Bukan karena beranak cucu ya dia banyak ya. Bukan ya? Pak. Bukan Pak. Mungkin setiap orang yang mati yang masuk surga jadi malaikat. Dari mana kamu ambil itu Kadian? Enggak, maksudnya mungkin. Mungkin ya. Jadi setiap orang meninggal percaya langsung jadi berubah jadi malaikat. Di mana dasar kitabnya itu? Kan pernah nonton itu yang waktu di King itu Pak Albinus Milu putar itu kan, yang akhir zaman ada yang mati kan, terus jika masuk surga kan jadi malaikat, dirubah pakaiannya. Hati-hati ya, hati-hati. Tidak pernah manusia jadi malaikat. Ya. Iya Pak. Tidak pernah Ya, ya. Pak. Ya. Korban nonton film Pak. Ya, hati-hati, selektiflah untuk menonton film ya. Boleh, silakan. Ya, tapi itu hati-hati. Itu bisa hanya suatu cerita yang buat menarik orangnya.
tapi sesungguhnya apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak, gitu ya. Oke, terlalu banyak ajaran-ajaran film-film ya. Ya, sekarang ini ya membuat bagaimana sih supaya laku filmnya banyak didengar orang, ditonton orang, dan segala upaya pasti dilakukan. Ada yang mirip-mirip, ada yang memang meleset dari kebenaran firman Tuhan. Namanya cari duit, cari sensasi, cari popularitas, ya kan? Semua akan dilakukan itu. Makanya manusia itu gampang sekali terjebak dengan berita, percaya dengan berita hoax, gitu kan? Ya, sampai hari ini gampang sekali dengan berita-berita tanpa selektif, tanpa diseleksi, tanpa diteliti langsung percaya. Itu kan yang sekarang ini. Ada mengatakan, ya hati-hati, jangan mau divaksin. Kalau engkau divaksin, nanti kamu jadi pengikut antikris. Angka 66, kau jadi pengikut antikris. Jangan mau divaksin. Nanti umurmu cepat tua, cepat mati, yang mengurangi umur, gitu kan? Nah, ada banyak yang percaya itu, bahkan hamba Tuhan pun ada yang percaya tanpa diselidiki, menggunakan dasar Alkitab, ya Alkitabnya padahal nggak ada kaitannya dengan itu, nggak ada hubungannya dengan itu, nggak ada konteksnya dengan itu, karena kurang pemahamannya, ya percaya saja. Nih hati-hati, inilah yang merusak negara itu, karena terlalu percaya dengan berita hoax, ya berita kebohongan. Demikian juga dalam hal apa ini masalah Tuhan, malaikat, iblis, setan dan yang lain sebagainya. Jadi setan itu berbagai cara dia lakukan untuk ya menyesatkan umat manusia. Karena itu hati-hati. Ya, hati-hati, jangan sampai kalian di sini ada katakan jangan ikut vaksin karena percaya yang begitu. Ya, hati-hati ya. Itu hoax, saya katakan itu berita bohong semua, itu dusta itu ya. Ya, saya ini sudah divaksin 2 kali tetap aja sehat. Ya, ya, tapi itu tidak menjadi suatu jaminan juga. Tapi perlu ya untuk menambah imun kita. Kemudian supaya kita jangan menyebarkan, jangan kita menjadi penyebab ya virus itu berkembang biak ataupun penularan ya kepada yang lain, itu maksudnya ya. Ya, dengan kita sehat sehingga kita pun menjadi berkat bagi orang lain, tidak menjadi penyebab orang lain terpapar kan gitu, karena kita terpapar gitu ya. Nah itu ya. Jadi yang terakhir dari diskusi kita di pengantar ini, mengapa ada malaikat yang baik dan ada malaikat yang jahat? Ya karena Nah, Nove siapa tuh? Nove ya? Gloria, Pak. Gloria ya, Gloria. Ya kalau menurut saya sih Pak, kenapa ada malaikat yang jahat dan ada malaikat yang baik? Kan sebelumnya Tuhan menciptakan segala sesuatu baik dan teramat baik. Tidak ada yang jahat. Tinggal kan malaikat juga itu diberikan kuasa dari Tuhan. Bagaimana mereka memperlakukan atau bagaimana mereka merespon kuasa yang Tuhan kasih ke mereka. Apakah respon mereka baik atau jahat? Oke, ada yang lain? Ada Pak. Kalau menurut saya, kalau menurut saya Pak, kenapa ada malaikat jahat dan malaikat baik? Kembali lagi di cerita kitab Yesaya itu kan Pak, itu karena mau menyamakan dirinya seperti Tuhan. Jadinya ada yang namanya itu keegoisan, mau lebih tinggi daripada Tuhan. Jadinya ada perbedaan malaikat jahat dan baik tergantung dari malaikat tersebut. Seperti itu Pak. Baik, Betty Eli. Ya kembali lagi Pak, sama seperti pada dasarnya seperti manusia diciptakan dengan baik, sempurna segambar dengan Allah, begitu juga dengan malaikat. Baik, tidak ada yang jahat. Tetapi karena manusia juga diberikan kebebasan, demikian malaikat diberikan kebebasan daripada Allah. Hanya saja malaikat salah menggunakan kebebasan yang diberikan Allah. Demikian Pak. Jadi itu ya, hak bebas ya. Free will Pak. Ya, diberikan kebebasan pada malaikat seperti halnya kepada manusia. Ya, silakan Ica, kamu dari tadi diam aja nih Ica ini. Ya. Lagi puasa kamu? Hah? Enggak, Pak. No, enggak. Setelah Ica Santi, ya. Kenapa Ica? Ada malaikat jahat dan malaikat baik. Pada awalnya kan manusia, malaikat diciptakan memang baik, tapi kan Tuhan Yesus kan memberikan
kepada malaikat maupun manusia itu free will, kebebasan untuk Hmm. memilih. Jadi manusia dan malaikat juga memiliki free will, tapi malaikat ini salah memilih dengan cara mereka seperti yang diceritakan bahwa ada malaikat yang ingin menyamakan seperti Allah, menyamakan diri sama seperti Allah, sehingga ia tetap mau ditinggikan. Itu yang mereka salah lakukan sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Oke. Tadi kan katakan begini, siapa tadi yang awal itu menyampaikan bahwa pada awalnya segala sesuatu itu diciptakan baik, termasuk malaikat diciptakan baik, begitu ya? Kalau diciptakan baik berarti punya sifat yang baik. Nah, tapi kenapa kok ada malaikat yang tadinya baik itu memiliki sifat yang jahat? Dari mana sifat jahatnya itu? Apakah itu bersumber dari Tuhan? Karena ada juga ayat Alkitab mengatakan ya di kitab Perjanjian Lama khususnya tentang Saul ya dikatakan maka Saul ya didatangin roh jahat dari Tuhan. Ada 3 kali enggak 3 kali itu. Ya, dihinggapi roh jahat dari Tuhan. Ya, didatangi dimasuki roh jahat dari Tuhan. Nah, apakah memang ada sifat jahat dari Tuhan? Sehingga itu. Nah, terus Tidak, Pak. Itu berasal dari suara hati mereka sendiri atau dari diri mereka sendiri. Kemauan sendiri, Pak. Oke, malaikat itu kan ciptaan Tuhan ya, ciptakan baik. Tiba-tiba kok bisa berubah dari baik jadi jahat? Dari mana sifat itu? Keinginan daging, Pak. Nah? Kan itu tadi kan Pak Tua. Keinginan daging, memang malaikat punya daging. Karena ada free will di dalam itu roh. Kan Pak, kan itu tadi kan cerita dari awal kan teman-teman sudah bilang juga bahwa Allah sudah memberikan free will. Nah, di situ dia mempergunakan free will itu dengan salah. Makanya ada timbul yang namanya ada malaikat kejahatan itu tadi. Jadi tergantung cara responnya lah, nggak tahu. Ya, saya mau jawab. Salam, Pak. Prianto ya. Kalau menurut saya, memang tadi saya setuju dengan yang dikatakan Saudari Nove, memang ada free will. Nah, free will itu yang salah digunakan sehingga malaikat dalam kitab Yesaya di situ dikatakan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, di situ kan dalam artian kebebasan malaikat ini dipergunakan untuk ingin sama seperti Allah. Makanya dalam hal ini salah mempergunakan free will itu, ingin seperti Allah, dimuliakan seperti Allah, makanya timbul kejahatan, ya pemberontakan terhadap Allah, menentang kehendak Allah dalam artian ini. Oke, berarti sifat kejahatan itu bukan bersumber dari luar ya, berarti itu ada daripada dirinya sendiri oleh malaikat dan menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan beri gitu ya? Menurut saya iya, Pak. Seperti itu, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Makanya ini masih banyak orang bingung, kok bisa sih malaikat yang tadinya baik kok bisa sifat jahat dari mana gitu. Ya dari mana gitu ya, tentu udah pasti bukan dari Tuhan ya karena Tuhan kita Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus, Tuhan yang baik dan sangat baik dan tidak akan pernah berubah kebaikannya kan ya. Oke, nah itu makanya sampai sekarang dari mana sih gitu ya. Nah, karena orang bilang iblis itu dari mana usulnya, dari malaikat yang jatuh. Oke, dari mana awalnya ya berarti karena Tuhan yang menciptakan malaikat yang jatuh namanya siapa namanya? Lucifer ya. Ya, Lucifer. Ya, yang kalau bilang bintang fajar ya. Nah itu. Nah. Ya. Nah, apakah dengan menciptakan malaikat Lucifer dan sekaligus juga berarti Tuhan yang menciptakan kejahatan bagi iblis yang disebut dengan ayatnya ya? Tidak, Pak. Ya. Di Yakobus 1 ayat yang ke-13 itu bahwa Tuhan tidak pernah mencobai gini firman Tuhannya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Artinya Tuhan nggak pernah memberikan segala sesuatu yang jahat kepada manusia dan dia tidak pernah mencobai siapapun. Masuk kepada malaikat ya? Iya, Pak. Oke, baik. Ada yang lain yang bisa untuk menambahkan? Ada, Pak. Ya, silakan.
Ya, saya ini dapat doktrin ini dari buku Dr. Erastus Sabdono ya Pak ya. Jika melenceng, Bapak boleh luruskan supaya nggak tersesat. Ya, Ya. silakan. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi yang saya dapatkan bahwa Lucifer itu, yang dinamakan Lucifer itu bukan hanya sekedar malaikat biasa. Dan kita tahu bahwa dia adalah pemimpin puji-pujian, bahkan alat musik. Bahkan dia diciptakan Tuhan makhluk yang sangat megah dan rupanya sangat berbeda dari malaikat-malaikat yang biasa seperti itu. Nah, sehingga dikatakan firman Tuhan itu sudah beratus-ratus tahun dia sudah ngerti bagaimana memuji Tuhan, bagaimana menyembah Tuhan, bahkan dia yang memimpin untuk pujian penyembahan kepada Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Nah, kemudian dikatakan seperti teman-teman tadi sampaikan bahwa ia dikatakan firman Tuhan kan ia hendak menyamai yang Maha Tinggi. Nah, jadi sebenarnya yang saya dapat itu Pak, bahwa Lucifer itu bukan hanya sekedar malaikat biasa, tetapi dia adalah seorang pangeran yang diciptakan, tempatnya dia memiliki kerajaan sendiri di surga, yaitu di dekat istana Krub. Nah, kembali lagi bahwa istana Krub dekat malaikat Krub. Nah, malaikat Krub itu penjaga kekudusan Tuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa posisinya dia itu hanya beda satu tingkat dengan Allah yang Maha Tinggi. Itu yang doktrin saya dapat. Nah, jadi dikatakan lagi bahwa ia hendak menyamai yang Maha Tinggi. Jadi karena dia tidak puas, dia ingin mau menyamai yang Maha Tinggi. Seperti contohnya Pak, di dalam kenegaraan, wakil presiden kan hanya beda satu tingkat. Nah, wakil presiden pasti tahu apa yang menjadi peraturan dari presiden, apa yang dilakukan, dia pastinya tahu semua akan hal itu. Nah, kemudian si Lucifer ini melihat sebuah celah. Jadi akhirnya dia berani mau melawan Tuhan, makanya dikatakan firman Tuhan hendak menyamai yang Maha Tinggi. Nah, tetapi kembali lagi bahwa Allah yang Maha Tinggi itu Maha Kuasa, dia yang menciptakan. Nah, sehingga itulah yang membuat dia itu, bahkan dikatakan firman Tuhan, ia berhasil menarik seperempat malaikat. Nah, itulah seperempat malaikat itu semua malaikat yang jahat. Nah, begitu Pak. Jadi malaikat yang jahat itu karena mereka itu ikut sama berhasil disesatkan oleh si Lucifer ini. Jadi mereka itu terpukau seperti itu akan kehebatannya, kemegahannya si Lucifer ini. Dan akhirnya berperanglah malaikat-malaikat, yaitu malaikat Gabriel untuk memerangi si Lucifer ini, dan akhirnya dijatuhkan ke dalam dunia, yaitu sehingga sekarang ini dunia ini adalah miliknya si jahat, sehingga dia yang berkuasa seperti itu, sehingga dosa itu pusatnya di bumi seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Boston si Raid ya. Oke, nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi nanti di materi ya. Jadi untuk sementara, apapun yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak akan pernah bisa sama dengan Tuhan. Ya. Dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun ciptaan tidak akan pernah bisa menjadi seperti penciptanya. Ya, atau Allah. Ya, tidak akan pernah. Mau dikatakan ada tingkat-tingkatan gitu ya. Mana tidak ada tingkatan, ya tidak ada tingkatan, gitu ya. Nah, dan di kitab pun nanti akan kita belajar, nanti ada beberapa ayat Alkitab yang sangat menjelaskan, ya, bahwa dengan siapakah bisa disamakan dengan Allah. Itu ada banyak ayat Alkitab tuh ya, ada di kitab ya, di Yesaya, di Ezekiel, di kitab-kitab lain. Ya, dengan siapakah, Mazmur juga mengatakan dengan siapakah engkau bisa disamakan ya Tuhan. Artinya tidak ada, ya. Tidak ada yang bisa disamakan, tapi ada yang berusaha untuk menyamakan. Ya, yaitu termasuk malaikat tadi yang disebut itu ya, Lucifer. Ya, bahkan juga ada manusia berusaha mau seperti Allah. Ya, mau seperti Allah. Ini orang seperti ini menjadi stres dan gila dan bunuh diri karena nggak pernah mencapai jadi Allah. Gitu. Bersemedi gitu kan? Nah, ada itu. Enggak juga Pak. Ada penulis buku, saya udah lupa namanya. Dia sampai bisa menulis buku tebal sekali. Tulisan sendiri, mau dia seperti Allah kan gitu ya. Bahkan John Smith pun dikatakan yang pendiri gereja Mormon juga sudah dikatakan dia seperti Allah, ya kan? Ya, seperti Allah. Nah, ini hati-hati ya. Itu harus pertama kita pahami dulu. Semua ciptaan siapapun dia tidak akan pernah menyamakan diri, bahkan tidak pernah akan sama seperti Allah. Tidak mungkin bisa seperti Allah. Ya, tidak akan pernah ciptaan malaikat apapun itu. Tapi kalau Allah ya Tuhan mau menjadi apapun bisa.
Dia mau jadi apapun bisa dilakukan. Ya, mau jadi benda apapun dia bisa. Tapi Tuhan tidak lakukan itu, hanya Tuhan lakukan yaitu apa? Menjadi manusia. Itulah dalam pribadi siapa? Yesus, ya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak masuk logika dari orang tertentu, agama tertentu. Masa sih Tuhan mau jadi manusia? Ya kan? Rahasia kebenaran ini tidak akan bisa dimengerti kalau orang sudah belum percaya, belum dijamah oleh Tuhan. Tidak akan pernah. Tapi kalau secara logika, seharusnya bisa. Dengan logika. Contohnya begini ya. Semua agama pasti mengajarkan bahwa Tuhan itu pasti berbeda dengan segala ciptaan. Ciptaan terbatas. Akal terbatas. Kemampuan terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Mengapa? Karena dia punya sifat Maha Tahu, Maha Kuasa. Kalau diterjemahkan misalnya Maha Kuasa itu, kalau diartikan Maha Kuasa itu apa? Berarti bisa segala-galanya. Bisa segala-galanya. Nah, tapi kalau sekalipun bisa segala-galanya, Tuhan tidak melakukan itu untuk segala-galanya gitu. Buat apa? Ya kan? Tuhan harus berbuat sesuai dengan misinya untuk manusia. Makanya ketika dia menjadi manusia, karena dia Maha Kuasa, ya tidak sulit baginya. Ya kan? Tidak sulit baginya untuk menjadi manusia. Dan itu sudah dilakukan di dalam siapa? Di dalam Yesus. Ya, dalam Yesus. Ya. Ketika dia menjadi manusia, bukan berarti dia Allah rendahan. Ya, Allah yang minor gitu kan. Karena ajaran seperti itu kan ada Allah minor, Allah mayor kan gitu ya. Ya, tidak ada Allah mayor, Allah minor. Jadi ada yang mengatakan ketika Yesus Allah itu menjadi dalam diri manusia, menyatakan di dalam diri manusia, berkarnasi dalam Kristus, maka dia adalah lebih rendah dari Bapa. Nah, ini ajaran yang sesat, ya, yang keliru. Kalau ada tinggi rendahnya bagi Allah, maka itu bukan Allah. Allah itu harus setara, harus sama, ya. Oke, baik itu. Jadi artinya apa? Malaikat itu pun demikian, ya. Ketika diciptakan dia punya tugas khusus, bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan tugasnya, ya. Betul, mau menyatakan kemuliaannya, mau melayani Tuhan, memuji-muji Tuhan, itu betul. Tapi hubungannya dengan manusia, karena manusia tidak mungkin mampu menghampiri Tuhan yang adalah roh yang suci dan kudus itu. Maka Tuhan pakai malaikatnya. Ya, ya, terlebih Tuhan pakai siapa? Yesus sudah datang ke dunia ini, ya, untuk menyatakan visi dan misinya bagi dunia untuk penyelamatannya. Oke. Puji Tuhan. Jadi hari ini kalian sudah diajak berpikir, berargumentasi, menjawab. Berbahagialah mereka yang memberikan jawaban dan semuanya benar. Nah, perlu didalami saja. Ya kan? Ya, tetap berbahagia mereka yang belum punya kesempatan bahkan berdiam diri, yang belum ada memberikan jawaban. Mungkin di berikutnya akan memberikan jawaban lagi ya. Oke, jadi maka saya katakan dari awal tadi, mahasiswa kalau udah semester atas, ya daya tangkapnya sudah semakin mantap. Ya, argumennya juga semakin bagus karena sudah banyak baca buku. Ya, salah satu senang saya dengan perkembangan pengetahuan dari Noprianto ya. Nah itu luar biasa, sudah layak di wisuda besok itu kan gitu ya. Cuma karena harus ikuti aturan ya, aturannya tidak boleh kan, harus aturannya itu 4 tahun ya. Oke, untuk S1. Baik, kalau tidak ada, jadi saya kan belum menyampaikan materi. Jadi apa yang kalian mau tanya? Nanti kalau sudah sampaikan materi, baru kalian tanya. Sekarang saya masih di awal ini masih bertanya dengan kalian. Ternyata kalian bisa jawab dengan baik, puji Tuhan. Ya, mantap. Itu untuk merangsang saudara untuk berpikir. Ya, oke, itu saja. Kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Halo Pak, saya boleh mengungkapkan pendapat nggak Pak? Boleh, silakan. Begini, tadi kan Bapak mengatakan saudara-saudara Muslim memang menolak tentang firman kok jadi manusia. Nah, saya cuma membuat, kita bukan menginterpretasi agama orang lain, tetapi kita cuma sebatas membuat perbandingan. Misalkan kalau di Islam, mereka kan mengenal doktrin yang namanya man qala inal Quran makhlukun fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan Al-Quran diciptakan maka dia adalah kafir. Nah, logikanya Al-Quran kan itu bukan Allah dan dia tidak diciptakan. Lalu Al-Quran itu apa? Yang sebenarnya lebih tauhid sebenarnya siapa? Di alam semesta ini kan hanya ada 2. Kholik makhluk, pencipta ciptaan.
Lalu kalau Al-Quran tidak diciptakan, berarti Al-Quran itu apa? Nah, tapi kalau di Kristen, firman jadi manusia dan firman itu Allah. Jadi tidak ada bilang Allah itu 2 atau 3. Begitu, Pak. Untuk menjembatani pikiran mereka, begitu, Pak. Ya, boleh saja. Jadi itu untuk pendekatan ya, pemahaman kepada saudara kita Muslim ya. Nah, jadi itu kalian udah dapat Islamologi belum? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di seluruh Islamologi juga dijelaskan itu. Sebenarnya gini, untuk menjelaskan sekalipun mungkin itu tetap ditolak bagi mereka yang tidak percaya akan ditolak. Tapi kalau sudah dijamah Tuhan pasti sekarang ini kan banyak orang-orang cerdas loh, orang-orang pinter ya dari mereka ya menjadi hamba Tuhan yang handal, hamba Tuhan yang berani bersaksi. Contohnya MKC kan, kalian tahu ya? Ya, MKC, kemudian Yosua, ada Yosua yang tadinya itu adalah pembakar gereja di Depok sana, ada orang Aceh asli, waduh, udah banyak sekarang. Mereka orang-orang cerdas, orang-orang pintar, pemimpin, bukan orang-orang awam itu. Luar biasa, melalui mereka sudah banyak sekali orang yang mendengarkan Injil, percaya dan dibaptis. Ada namanya Saifuddin Ibrahim, itu udah banyak sekali kan gitu ya. Mengapa? Karena menguasai Al-Quran dan menguasai Alkitab. Nah itu keistimewaan hebat luar biasa kan gitu ya. Nah sehingga orang-orang yang mencoba berdebat, berdialog rata-rata KO, tidak bisa mereka menjawab. Makanya ketika mereka tidak bisa menjawab, mengalahkan mengarahkan ke pembahasan yang lain. Tapi lama-lama mereka akan berpikir. Nah setelah mereka berpikir, betul juga ya, kalau udah Roh Kudus bekerja, dia akan datang. Saya menjadi orang percaya. Nah itu ya ada prosesnya ya. Tapi ada juga orang yang mempertahankan sudah tahu keliru, sudah tahu salah, sudah tahu sesat. Ya demi pengikutnya jangan sampai dikorbankan demi masanya. Ya dia tetap berani ya, berani untuk menolak kebenaran. Ya mungkin hati nuraninya sudah tahu hal itu. Ya kan? Ya itu kan sering saya sudah pernah juga sampaikan kepada seorang haji bahwa apa? Bahwa Yesus itu adalah kalimatullah, kalimatnya Tuhan. Ya, kalimatnya Tuhan. Artinya ayat-ayatnya Tuhan ada pada Yesus. Tapi Yesus bukan hanya pada ayat-ayat Tuhan, tetapi juga dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya, saya diskusi begini aja. Pak Haji, bisa nggak share kita diskusi tentang agama? Oh boleh dengan senang hati. Ya dimulai dari Pak Haji, saya bilang. Ya gimana? Bisa menyampaikan ke saya, kan percaya bahwa Allah itu ada, ya coba jelaskan dulu ke saya ingin tahu juga seperti apa sih Allah dalamnya di umat Muslim itu, terutama sifat-sifat yang dimiliki. Oh ya, Allah itu Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Terus katakan Allah itu suci, kudus. Allah itu maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Nah, ternyata itu juga pengajaran kita kan? Betul nggak? Ya ada juga di Alkitab untuk mengatakan hal demikian. Hanya satu aja saya kutip. Oke, saya setuju semua. Pak Haji, apa yang Pak Haji sampaikan tentang Allah tadi? Salah satunya Allah itu maha kuasa. Gitu kan? Menurut Pak Haji itu Allah itu maha kuasa. Pengertian seperti apa? Gitu. Pengertian seperti apa? Ini jelasin. Selain dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, memberikan napas kepada kehidupan, memberikan hidup kepada manusia, dia bisa membuat segala sesuatu apapun dia bisa lakukan, dia buat. Wah, saya setuju. Itu. Saya setuju. Memang begitu juga ajaran kita kan? Ajaran kita. Begitu ya? Saya setuju. Kok setuju? Memang Allahnya situ dengan saya sama. Saya setuju aja bahwa Allah saya juga yang saya percaya seperti itu. Bisa melakukan segala sesuatu. Sepakat ya? Sepakat. Lalu gini Pak Haji, ulang ya. Kalau tadi Allah itu maha kuasa bisa melakukan segala sesuatu. Lalu apa sulitnya dia untuk menjadi manusia? Ya? Oh seperti itu Pak. Berarti Pak Haji membatasi dong. Katanya kan dia sudah sepakat tadi. Maha kuasa bisa. Berarti dia kalau menjadi manusia, mulai dia berpikir. Betul juga ya katanya. Ya kan jadi diskusi menjadi menarik gitu.
Ya, kalau dia menjadi kerbau bisa nggak Pak Cik? Mau jadi karena maha kuasa. Kalau dia menjadi jenis binatang lain bisa, tapi nggak lakukan itu. Buat apa? Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Kalau dia menjadi manusia ada manfaatnya supaya Pak Haji kenal juga. Saya juga kenal dia. Saya saksikan, saya dulu orang jahat seperti ini. Ya, saya jelasin kesaksian hidup masa lalu saya. Tapi setelah saya ketemu mengenal dengan Tuhan ini, saya diubah sekarang ini. Mulai masuk ke pikirannya. Gimana Pak Haji? Percaya nggak? Percaya sih, tapi ya pakai tapi mudah ya. Tapi udah mulai masuk dalam akalnya. Tapi kalau dia belum dijamah oleh Tuhan, ya tidak akan pernah bertobat sekalipun dia sudah mencoba mulai memahami. Artinya begitu ya. Jadi ya, kita bisa berdialog dengan tanpa menjelekkan, merendahkan agama orang lain. Ya. Karena kita ada banyak kesamaan. Perbedaannya itu ketika dikatakan Yesus Tuhan itu aja. Kalau yang lain itu bisa sama, ya. Oke, baik. Terima kasih untuk semangat dari para mahasiswa untuk belajar sore hari ini. Kita lanjutkan nanti hari Senin depan. Mohon dipersiapkan lebih banyak lagi baca buku tentang angelologi dan satanologi, dan materinya dan juga akan saya kirimkan ya. Ya, jadi mata kuliah ini sangat menarik untuk kita bisa pelajari bersama-sama, tidak kalah menariknya dengan materi yang lain ya. Mata kuliah yang lain. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore, kita akhiri dengan doa. Mohon kesediaan dari siapa tadi di awal tadi yang berdoa ya? Siapa tadi? Yang berdoa tadi Gloria ya, tadi ya terakhir ya. Ella Pak. Ya sekarang ya coba Noprianto lah berdoa ya, berdoa.